cek 1 2 3. Oh, Ini aku buka. sinyal lagi dia kayak Cek sonde. Cek FB Oh, Kakak. Cek sona aya ante. Contohnya ya. Cek son 1 2 3. sebaliknya cuma Tadi ya. Telat kena sama. Telat. Cek son 1 2 3 tes. Cek sound tes. Oh ya kadiet tah gitu, coba dites, coba tinggal di live streaming nanti. Cek acan. Cek kas tacan aya. Oh entos ge dari ini mah ya ngandung ke kemana nih masih live ini. masih baik Tacan. Ayeuna kedah ditahanapkeun. Coba jelas tuh. Coba dengan di Facebook. Keluar biasanya. Keluar saya. Terus keluar tong bisa. Terus kalau sudah berteman suka ada informasi biasanya. Biasanya keluar dulu masuk dulu. Keluar dulu masuk dulu. Biasanya ada informasi. Hari ini belum ada. Jelas tanya di situ jelas ketinggali. Oh ketang tuh. Saya tetap sahaya kalau sini. Eta mah nu rating awal, nu rating pertama gitu. ada aja pernah bahasa ini ya Bukan jangan tuh ningali live streamingnya. Cekas, bisa. mungkin tuh anu namihan si Patu itu teh Imam Bakilani sama anu kawit anu Imam Abu Bakar Al-Bakilan. Muridnya masih muridnya. Suaranya kenceng nggak? Bagus. Suaranya kenceng nggak? Oke. Coba cek sana.
tarik. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Akhirnya fillah, mohon maaf, harusnya live streaming ini himbauan dari Lembaga Bahthul Masail, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur, dilaksanakan pada nanti tadi jam 10 sampai jam 11. Cuman karena ada kesalahan teknis sehingga kami tidak bisa melaksanakan live streaming tepat pada waktunya. Ini untuk menggugurkan kewajiban undangan dari LBMNU Kabupaten Cianjur. Insya Allah Al-Fakir akan membahas sesuai dari berita judul pertama, yaitu pembahasan tentang masalah kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini sudah cukup besar mempengaruhi min amtaril alamin muslimin di qataril alam, di seluruh dunia. Dan kitab ini disebut As-Sawarikhu Hadaz Zaman, yaitu nuklir pada zamannya, yaitu zaman sekarang. Karena konsep yang digunakan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah ini adalah konsep yang cukup objektif, artinya menggunakan judul yang luar biasa, yaitu Mafahim, beberapa pemahaman-pemahaman Yajibu an Tusahhah, yang harus kita melihat lebih dalam lagi tentang beberapa fatwa-fatwa yang sedikit banyak menjadi konfrontasi di halayak umat muslim secara keseluruhan. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas halaman Mi'atatis Ata'asyar Sahifatan di dalam bab Haqiqatul Asy'ariyah, yaitu tentang masalah madhab aqidah yang bernama madhab al-Asy'ariyah atau Asy'ari, Abi Hasan al-Asy'ari dan juga Abi Mansur al-Maturidi dan juga Al-Imam Abu Bakar al-Baqilani. Di dalam kitab ini disebutkan banyak manusia yang tidak paham, banyak manusia yang tidak mengenal hakikat sesungguhnya kaum Asy'ariyah. Bahkan dari beberapa YouTube atas nama ustaz-ustaz, kebanyakan mereka adalah dari golongan-golongan yang al-tajassum atau al-mujassimah, bahwa pengikut-pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah beserta Abi Bakar al-Baqilani, yang lebih kita simpulkan aja akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab kepada Asy'ariyah ini, mereka mengkafirkannya. Bahkan di dalam kitab disebutkan qad kharaja an dairatil Islam. Maka pada kesempatan kali ini kami juga harus meluruskan ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan al-muzajifah, tuduhan-tuduhan keji dari golongan-golongan kaum-kaum cingkrang ini yang mengatakan bahwa pengikut-pengikut Asy'ariyah itu adalah sesat dan menyesatkan. Perlu kiranya kami memafahimkan, dan juga perlu kiranya kami yajibu an tusahhah, harus menjelaskan khusus bagi golongan-golongan Ahlussunnah wal Jamaah agar tidak terkecoh. Karena kebanyakan fatwa-fatwa mereka ini lebih mengena ke golongan-golongan milenial, lebih mengena kepada golongan-golongan akademisi, sehingga banyak dari kaum muda-muda kita berfaham langsung ketika ada orang yang mengatakan Allah wujud, kidam baqo, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat dan sebagainya, dikatakan bahwa golongan tersebut adalah golongan yang kafir, golongan Asy'ariyah. Baik, di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah ini di halaman 119 disebutkan di sini Haqiqatul Asy'ariyah. Banyak dari golongan-golongan abna'il muslimin madhab al-Asy'ariyah, banyak orang yang tidak tahu mengenal dengan secara sesungguhnya madhab Asy'ariyah dari golongan muslimin secara mayoritas. Itu banyak yang kurang paham,
sehingga banyak tuduhan-tuduhan atau al-muzajifah yang sangat keji kepada golongan-golongan mazhab Asy'ariyah ini. Wala ya'rifuna man humul Asy'ariyah. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui siapa itu golongan-golongan Asy'ariyah. Bahkan wala tariqatahum fi amril aqidah. Mereka itu betul-betul tidak memahami, tidak mengetahui tariqah yang dijalani oleh pengikut Asy'ariyah secara sesungguhnya. Bahkan mereka langsung menisbatkan kepada Asy'ariyah ini adalah kafir, dolal, wa yarmiyahum minad-dini bil ilhad min sifatillah. Bahkan dengan secara keji juga menuduh bahwa kaum Asy'ariyah ini adalah orang-orang yang telah merubah, orang-orang yang telah melemparkan fitnah-fitnah keji terhadap fitnah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti pembatasan sifat-sifat Allah, misalkan tuduhan mereka ini. Wa hadzal jahru bi madzhabil Asy'ariyah bisababi tamazzuki wahdah. Jadi dikarenakan karena kebodohannya terhadap informasi yang mereka terima tentang masalah Asy'ariyah ini, sehingga mereka dengan sengaja dengan pemahaman mereka mengkafirkannya. Sementara golongan Asy'ariyah ini sudah 1,5 miliar. Itu mayoritas adalah kaum Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka dengan secara keji mengatakan ahlul dolal, ahlul bid'ah, bahkan qad kharaja an dairatul Islam. Ini adalah golongan-golongan yang sama cara sistem karakternya minggulatil Mu'tazilah wal Jahmiyah, kebanyakan dari golongan mereka. Asy'ariyah ini sampai detik ini adalah golongan mayoritas ulama-ulama, mayoritas imam-imam yang menjadi dominan di seluruh dunia. Yang sudah dikafirkan itu yang sudah menjadi mendominasi. Hum a'immah a'lamul huda min ulama'il muslimin alladzina mala'a. Betul-betul telah memenuhi seluruh jagat raya ini golongan-golongan ulama Asy'ariyah. Bahkan dalam kitab Mafahim Yajib an Tusaha disebutkan, andai kata saya disuruh untuk menghitung seluruh ulama-ulama, baik ahli tafsir, baik ahli muhadditsin, baik ahli fuqaha dari golongan-golongan Asy'ariyah, ladhaqa binal hal. Artinya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, kami akan mengalami kerepotan yang luar biasa apabila kami disuruh untuk menuliskan hanya ulama-ulama Asy'ariyah saja seluruh dunia. Ladhaqa haluna, bahkan disebutkan wahtajna ila mujalladatin, bahkan kami membutuhkan beberapa jilid kitab. Artinya tidak cukup pada satu jilid ini kalau mau dikatakan bahwa ulama-ulama Asy'ariyah yang ada di muka bumi ini. Kami akan menyebutkan sedikit saja golongan-golongan ulama-ulama Asy'ariyah. Tidak perlu kami sebutkan semua, kata beliau. Cukup jenengan mengetahui beberapa saja. Bahkan dukungan besar tentang masalah mazhab Asy'ariyah ini diutamakan adalah dari golongan mereka, kaum cingkrang yang telah menuduh kaum Asy'ariyah ini adalah kafir, sesat, dan menyesatkan. Justru kami akan mengambil fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawanya mengatakan wal ulama'u ansaru ulumiddin wal asy'ariyatu ansaru usuluddin, bahwa ulama secara mayoritas itu adalah penolong ilmu agama dan mazhab Asy'ariyah adalah penolong asli atau pondasinya agama. Dan banyak sekali ucapan-ucapan Imam Ibnu Taimiyah tentang dukungan resmi terhadap kaum Asy'ariyah ini. Jadi bagi yang Anda mengatakan bahwa Asy'ariyah adalah kafir, tolong cabut lagi ucapan jenengan dan lebih kepada bermuhasabatun nafsi, lebih pada melihat sejarah bukan dari satu buku. Jadi saya melihat orang-orang yang menuduh dari kaum cingkrang ini justru mereka ini bermadzhab lebih fanatik ketimbang kita yang bermadzhab Syafi'i gitu. Artinya mereka itu tidak mau keluar dari paham-paham mereka karena mereka selalu setia terhadap kitab-kitab mereka dan fatwa-fatwa ulama mereka. Dan ini jelas, ternyata yang paling fanatik terhadap mazhab itu mereka, bukan kita. Kita masih menerima tentang dalam fikih misalkan, walau kita menggunakan mazhab Syafi'i, tapi setidaknya kita juga mencari rujukan dari ulama mazhab Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal,
Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang menjadi referensi al-mu'tamad tentunya. Di sini juga disebutkan golongan-golongan ahli muhaddisin, golongan-golongan fuqaha, golongan-golongan al-mufassirin, dari golongan-golongan imam-imam yang terkemuka seperti Syekh Islam Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Beliau adalah Asy'ariul madhab. Beliau madhabnya adalah Asy'ari. Wa kitabuhu la yastagni anhu ahadun minal ulama. Dan tidak ada satupun golongan ulama yang mampu menyaingi kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Bahkan para alim ulama mengatakan bahwa Fathul Bari ini adalah la hijrata ba'dal fath. Artinya tidak ada yang bisa mengungguli kitab sehebat kitab Fathul Bari ini. Dan pengarang kitab Fathul Bari ini adalah Asy'ari madhaban. Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengarang Wasahibul Musannafatis Syahirah. Kalangan-kalangan beliau banyak yang terkenal, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Raudhatul Thalibin, Arba'in Nawawi, banyak sekali. Beliau dalam konsep bermadhab secara akidah, beliau Asy'ari madhaban. Beliau juga bermadhab Asy'ari. Wa Syekhul Mufassirin al-Imamul Qurtubi, pengarang kitab tafsir Jami'u fil Ahkamil Quran, beliau juga Asy'ariul madhab. Wa Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Haytami, pengarang kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Asy'ariul madhab. Beliau juga seorang madhab Asy'ari. Yang mana kitab-kitab beliau ini, kitab-kitab ulama besar kita ini, yang bermadhab berfaham Asy'ari ini, mereka gunakan juga. Jadi kami lebih bisa menatijahkan golongan mereka itu lebih kepada kaum orientalis di Islam itu sendiri. Artinya orang-orang yang memperdalami agama Islam, tapi secara tidak langsung mereka-mereka ini telah mulai menghancurkan akar rumput muassis Islam itu sendiri. Makanya perlu kami mengadakan penjelasan klarifikasi sebaik mungkin agar tidak salah paham. Sekarang kita coba dari guru-guru dari ulama fikih seperti Al-Imam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Asnal Matalib. Beliau Asy'ari madhab. Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Al-Qastalani, Al-Imam An-Nasafi, wal Imam Syarbini, wa Imam Abu Hayyan An-Nahwi, wa Imam Muhammad bin Yahya, wa Imam Abdul Muqri, wa Imam Zainuddin Al-Malibari, wal Imamul Harumain. Banyak sekali. Mereka beliau semua adalah bermadhab Asy'ari. Lau aradna an nu'addida haula'il a'lami minal muhadditsin wal mufassirin wal fuqaha min a'immatil asy'ariyah la dhaqa binal hal. Andai kata aku disuruh untuk menuliskan dan menghitung golongan-golongan ulama dari golongan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih dari golongan asy'ariyah, kami akan mengalami kerepotan. Wa nahtaju ila mujalladatin katsiratin, dan kami membutuhkan lembaran kitab yang berjilid-jilid hanya untuk menuliskan saja ulama-ulama yang bermadzhab Asy'ariyah. Jadi tidak elok kiranya jenengan yang tidak bermuttasil sanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah al-mujazifah, apa itu mujazifah itu? Menuduh secara keji kepada Imam Nawawi, Imam Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Fakhrur Razi, Imam Al-Haytami. Wa kaifa yuftahullahu alaina linastafida min ulumihim idza kunna takid fihim al-inhiraf wa zaid an tariqil Islam. Dan kadang juga kita menggunakan kitab-kitab mereka yang telah kalian kafirkan, dan kalian gunakan juga kitab-kitabnya. Bahkan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha mengadakan sayembara di halaman 120. Di halaman 120 ini As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengadakan sayembara. Ayo siapa ulamanya atau siapa dakatirah. Dakatirah itu adalah dokter-dokter terkemuka. Wal abaqirah, profesor, doktor atau insinyur sekalipun dari golongan ulama-ulama pihada zaman, man yaqumu bima qama bihi Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
ada enggak satu saja ulama-ulama dari golongan hari ini atau golongan ke belakang ke zaman sebelum kita ini yang bisa seimbang menyeimbangi kapasitas keilmuannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i madhaban Al-Asy'ari akidatan. Dan satu lagi, ada enggak orang yang mampu menyeimbangi kapasitas baik dalam karangannya, baik dalam ucapan fatwanya, sekelas Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi min khidmati sunnatin nabawiyyatil mutahharati wa yaf'alu kama fa'ala hadzanil imaman. Adakah orang yang mampu menyaingi atau setidaknya sedikit saja menyeimbangi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi wahuma Asy'ari mazhaban wahuma Asy-Syafi'i mazhaban fil fiqhi wal Asy'ari fil aqidah. Ada enggak satupun innani aqulu hal yujad baina ulama'il asar. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua, apakah bisa menemukan kalian ulama sekelas di zaman sekarang ini minad dakatirati wal abaqarati man yakumu bima qama bihi Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani wal Imam Nawawi. Ini betul-betul telah mengadakan sayembara. Ayo, apakah sekelas ustadz sekarang yang menamakan atas berguru kepada ulama-ulamanya yang mampu menyeimbangi. Namun dengan secara keji mereka mengatakan pengikut Asy'ariyah qad kharaja an dairatul Islam. Berarti secara mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafahnya seharusnya jangan kau gunakan juga jangan kalian gunakan juga kitab-kitab karangan Imam Nawawi, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan seperti itu. Ini kitabnya dipakai, kitabnya dimanfaatkan, kitabnya digunakan, tetapi al-mujazifatu bitakfir wa tadlil wal mudillun wa adallun wa udillun wa udall. Ini sungguh sangat keji dan sangat-sangat keji. Pakai panarmihum sairal asy'ariyah bid-dhalalah. Wa nahnu bihajatin ila ulumi. Ila ulumi haula'i. Bagaimana kami mau melemparkan kafir kepada Asy'ariyah, mengkafirkan kesesatan kepada Asy'ariyah sementara kami membutuhkan kitab-kitab mereka. Syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari, kita membutuhkan kitab-kitab itu. Maka hampir semuanya orang-orang atau ustadz-ustadz itu mempunyai kitab Fathul Bari, mempunyai kitab Sahih syarah Sahih Muslim. Itu pasti para ustadz itu memaksakan diri untuk membeli kitab tersebut. Lah, kalau memang dihukumi dolal, kalau memang dihukumi kafir, lah kenapa jenengan menyimpan kitab-kitab orang-orang kafir? Jadi tolong berakhlaklah dengan secara baik dalam cara menunduh kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji tersebut. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan juga wa kaifa na'khudul uluma anhum idza kanu 'ala dhalal. Lalu bagaimana kami mau mengambil ilmu sedangkan mereka dalam keadaan sesat? Wa qad qala al-Imam Ibnu Sirin rahimallahu taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nek logat sandrine inna hadzal ilma satuhune ikilah ilmu iku dinun satengah sangka agama. Pangguru mangka becik ningali sira kabeh, pangguru mangka becik golek sira kabeh, pangguru mangka mencarilah kalian kang kaya ningali aman saking wong tak khuduna kang ngalap sira kabeh dinakum ing agamamu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mendapatkan ilmu agama itu. Jangan hanya gara-gara mendengar di dalam YouTube mengatakan bahwa Asy'ariyah itu adalah kafir, Asy'ariyah itu qad kharaja an dairatil Islam. Kamu itu sopo? Anda itu siapa? Saya enake dhewe mengatakan seperti itu. Bahkan telah dengan tuduhan ijtihadu fa akhtau fi ta'wil sifat, telah mentakwilkan sifat-sifat Allah dengan tuduhan yang sangat keji. Ini jelas tidak sependapat dengan global mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus bermanhaj dan juga harus berakhlak. Wa idza lam yakun al-Imam Nawawi wal Asqalani wal Qurtubi wal Baqilan wal Fahrarazi wal Haitami wa Zaklan Sori wa ghairuhum minal ulama, andai saja tidak ada mereka dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, faman hum Ahlus Sunnah wal Jamaah idzan,
Lalu siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu? Lalu siapa? Kalau bukan dari golongan mereka. Sementara redaksi ulama-ulama hadis yang mu'tamad, yang rajih, yang marjuh, yang betul-betul banyak dijadikan referensi utama, itu mayoritas jenengan suka atau tidak suka dari golongan-golongan ulama-ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lalu ada beberapa ulama-ulama generasi hari ini 1913 mengatakan, seperti Syekh Al-Albani mengatakan tentang permasalahan Asy'ariyah, tuduhan-tuduhan keji-kejinya. Ini jelas tidak sependapat dan jelas ini telah melakukan fitnah-fitnah keji terhadap makna sesungguhnya tentang kaum Asy'ariyah. Banyak sebetulnya yang akan kami sampaikan, cuman ini adalah sekelumit tentang prolog permasalahan kaum Asy'ariyah, yaitu yang suka mengatakan Allah wujud kidam baqo mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat ilodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron dan sebagainya. Ini jelas tidak sesat dan justru itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah bermadhab Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang perlu kita pahami agar tidak menjadi salah dalam cara mempersepsikan ulama-ulama dari golongan Asy'ariyah. Banyak ternyata ya ulama-ulama Asy'ariyah. Jadi di sesi selanjutnya kita adakan tanya jawab. Dipersilakan, mau yang bertanya monggo. Nah, Jalaluddin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Syekh yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk menghidupkan acara pada saat ini. Pertanyaan yang pertama terkait dengan metode pemahaman ayat-ayat mutasyabihat. Itu Imam Asy'ari sendiri itu menggunakan tafwid atau takwil? Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sekarang sedang viral terkait dengan salah seorang ustadz yang mengeluarkan sebuah statement bahwa beliau berguru langsung kepada Rasul. Itu bagaimana menurut pandangan saya? Dan sekalian juga berguru langsung kepada Allah ya, kepada Rasulullah dan juga kepada Allah, itu bagaimana? Baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah hujah manamiyah. Ya. Hujah manamiyah, Syekh Ahmad Marzuki Al-Hasani, pengarang kitab Aqidatul Awam, bahwa beliau mendapatkan bait-bait Aqidatul Awam itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini dimasukkan kepada kategori berguru langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau gimana nanti? Oh ya baik. Jadi ada menggunakan konsep hujah manamiyah ya, seperti Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Ya. Baik, pertanyaan pertama tentang masalah apa tadi itu? Masalah tafwid dan takwil. Tafwid dan takwil. Imam Asy'ari. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu terbagi dua. Golongan pertama disebut golongan tafwidiyah, yaitu mutasyabihat fil makna Al-Qur'an, karena makna Al-Qur'an ini kan ada kalau kita qadiyahkan menjadi 4 ya. Mutasyabihat fil alfaz, mutasyabihat fil makna, muhkamat fil alfaz, muhkamat fil makna, mutasyabihat fil alfaz, muhkamat fil makna, muhkamat fil alfaz, mutasyabihat fil makna. Artinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat yang bukan cukup rumit, tapi memang rumit. Maka membahasakan kitab Sulamun Naurah dalam kitab dan juga Jauharul Maknun mengatakan bahwa Yahudu min bahril ma'ani. Yahudu di sana kan dimanai dengan tenggelamnya kita min bahril ma'ani, saking piro-piro makna Al-Qur'an dan hadis kang kaya segoro. Makna-makna hadis dan Al-Qur'an secara makna lautan, bijami'il umqi fi kullin, bijami'il ittisa'ati kullin, luasnya dan sebagainya. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah golongan pertama, itu golongan tafwidiyah yang menyerahkan makna-makna sulit Al-Qur'an ini seperti wajhullah, yadullah, ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Ini diserahkan kepada maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak punya makna luguh secara resmi maknanya.
Jadi yadullah itu yadullah saja, tidak dimaknai dengan tangan Tuhan. Yadullah adalah yadullah. Generasi kedua dinamakan dengan generasi kaum takwiliyah. Generasi kaum takwiliyah ini adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah juga, yaitu di generasi Abi Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi, karena telah mengalami updateisasi, beberapa ilmu telah terbukukan. Jadi banyak orang yang juga kurang ketika dikasih pertanyaan seperti ini. Apakah Imam Syafi'i Asy'ariyah? Apakah Imam Maliki Asy'ariyah? Apakah Imam Ahmad bin Hambal golongan Asy'ariyah? Nah ini kadang kita bingung karena secara sejarah, secara tahun itu jelas berbeda. Lalu pertanyaannya harus kita panjangin juga. Apakah Al-Imam Syafi'i juga hafal kitab Sahih Bukhari sekalian? Apakah hafal Sahih Muslim? Ya jelas berbeda, karena berbeda secara tahun. Berbeda secara tahun. Artinya beda tahunnya, lebih tua daripada Imam Syafi'i. Pada waktu itu kitab-kitab ini belum terbukukan, masih dalam konsep pola fikir. Jadi menemukannya Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi itu jadi daripada hujah-hujah kitab-kitab ulama-ulama terdahulunya dari golongan-golongan ulama tafwidiyah. Maka takwiliyah ini adalah bersumber dari golongan ulama-ulama tafwidiyah. Di generasi 182, 128, 120 itu ada 1252, dua ya, ada dua. Kalau satu itu Imam Syafi'i, 282, 225, 252 itu generasi takwiliyah. Generasi tafwidiyah itu 150 Hijriah, 590 Hijriah, 80 Hijriah Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah, 93 Hijriah Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i 150 Hijriah. Ini generasinya tafwidiyah dan takwiliyah. Lalu pada generasi 1115, 1115 lahirlah generasi pembaharu. Ada golongan ketiga yang bernama golongan tajsimiyah, yaitu menetapkan jisim-jisim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini tertolak, bukan ditolak, ini tertolak. Sehingga golongan-golongan ini tidak bisa menggunakan hujah, tidak bisa menggunakan hujah-hujah yang tepat dengan benar. Itu yang pertama. Jadi pertanyaannya, golongan tafwidiyah dan golongan takwiliyah itu termasuk pada kategori golongan ahlus sunnah wal jamaah dua-duanya, dan Imam Abi Hasan al-Asy'ari adalah penggagas pertama kaum takwiliyah. Artinya generasi mazhab takwiliyah ini di generasi 200 Hijriah. Generasi al-Mujassimah ini adalah menetapkan tajasum kepada Allah. Ini generasi 1000 tahun setelahnya. Sehingga tentu mendapatkan makna-makna yang tidak sepaham dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah terdahulu. Pertanyaan kedua terkait dengan masalah sanad atau berguru langsung kepada Rasul. Kita gandengkan ya. Cuma Terkait dengan masalah berguru langsung pada Rasul, bagaimana? Berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Inilah gunanya kita mengkaji beberapa fan sebelum mentouch makna-makna Al-Qur'an. Karena di dalam kitab Jauharul Maknun, di dalam kitab Sulamun Nawraq, di dalam kitab Jam'ul Jawami', di dalam kitab Al-Mayah Jam'ul, ini disebutkan ketika kita akan mengetahui makna-makna Al-Qur'an itu dimaknai dengan banyak sekali, menggunakan ibarat majaziyah, menggunakan ibarat tasbih, syumusul ma'rifah. Pengetahuan itu diibaratkan terhadap matahari. Artinya kadang juga makna-makna Al-Qur'an dimaknai dengan makna bahrun atau lautan. Jadi ketika kita mau memaknai Al-Qur'an ini tidak segampang bim saladim abrakadabra. Makna Al-Qur'an ini bisa dikonsumsi oleh golongan-golongan yang baru kemarin sore. Sehingga ketika saya mendalami tentang masalah makna-makna Al-Qur'an, semakin kami mendalami ternyata semakin jauh sekali makna Al-Qur'an itu, sungguh sangat super dalam. Nah, di dalam kitab ini disebutkan, kita kalau mau mengatakan apakah orang yang mengatakan guru kami adalah langsung daripada Rasulullah SAW, ini dilalahnya sudah tidak termasuk pada dilalah
wad'iyah, tidak termasuk pada dilalah wad'iyah, tidak termasuk pada dilalah akliyah sama sekali. Artinya orang yang berhujah menggunakan hujah seperti itu baru sampai pada kaul syar'i, baru sampai pada tasawur atau konsepsi, belum sampai pada tasdik atau persepsi, belum, masih jauh. Maka orang yang mengatakan bahwa langsung berguru kepada Rasulullah tentang masalah ilmu Allah, ini jelas disalahkan. Karena ilmu itu kan ada dua, ada ilmu hadis, ada ilmu qadim. Ilmu qadim ini tidak dibahas, yaitu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Kemudian ilmu hadis dibagi dua, ada ilmu husuli, ada ilmu yang bangsa huduri. Ilmu husuli dibagi dua, ada ilmu yang tasawur, ada ilmu yang tasdik. Tasawur dibagi dua, tasawur nadhuri, tasawur doruri. Tasdik dibagi dua, tasdik nadhuri, tasdik doruri. Kemudian apabila muntij daripada tasawur nadhuri itu dinamakan dengan kaul syarih, atau dinamakan dengan maklum tasawur nadhuri, itu disebut dengan kaul syarih atau disebut dengan dalil. Orang yang berdalil itu disebut tasawur, bukan berhujah tapi bertasawur. Bertasawur itu adalah berdalil. Baru kalau sudah mengetahui antara muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro disebut dengan tasdik. Tasdik itu maklum tasdik nadhari, dinamakan dengan bihujjatin, dinamakan dengan hujjah. Jadi orang yang mengatakan bahwa berguru langsung kepada Rasulullah, dia sedang berdalil, bukan sedang berhujjah. Semuanya harus ada dalil, semuanya harus ada dalil. Salah itu yang ngomong seperti itu. Sebetulnya kalau mau melihat secara kalimah mantikiyah, harusnya kita harus punya hujjah. Kalau atas nama dalil, segala sesuatu harus berdalil, repot kehidupan ini. Artinya bukan dalil, tetapi hujjah. Karena ada tasawur, ada tasdik. Tasawur adalah konsepsi, tasdik adalah persepsi. Maka orang yang mengatakan langsung berguru kepada Rasulullah tertolak secara dilalah akliyah, tertolak karena tidak ada yang mungkin seperti hal seperti itu. Jadi ini pertanyaan ini nyambung ke pertanyaan yang ketiga tadi yang disebut dengan hujah manamiyah. Misalkan saya langsung lewat mimpi saya berguru kepada Rasulullah SAW, karena syarat berguru itu diantaranya adalah at-tawajuh, berhadapan langsung dengan guru. Makna secara asli daripada berguru itu adalah at-tawajuh, mereka menasehati, mereka memberikan contoh, mereka menunjuki, mereka menilai, mereka mengajak, mereka mengucapkan, kita mendengar, kita mengkabul, kita menerima. Itu antara guru dengan murid. Harus ada konsep mujiz alih dan mujiz bih, yang terijazahi dan yang mengijazahi. Ini jelas harus ada muttasil. Maka tidak cukup berguru kepada Google, gurunya live misalkan, ini tidak cukup. Tetap harus mengalami at-tawajuh bainahuma, antara syekh dengan murid, antara tulab dengan al-ustad, itu harus mengalami at-tawajuh, harus mengalami secara berhadap-hadapan dan qabul secara langsung ilmu tersebut. Khudil ilma min famil ulama, ambillah ilmu dari lisan-lisan ulama. Karena tartibnya itisol. Arti tartib itisol itu adalah terjadi jihad murakabat. Kita mengetahui ilmu agama dari guru kita. Guru kita mengetahui agama dari guru kita. Guru kita mengetahui ilmu agama dari guru kita. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang yang mengatakan bahwa berguru langsung kepada Rasulullah, dia tertolak secara hujah, bukan secara dalil. Sekali lagi perlu dipahami, orang yang berdalil itu belum bisa menjadi justifikasi. Sekali lagi, orang yang berdalil itu belum bisa menjadi justifikasi hukum ditetapkan. Belum konsep pada istinbat. Karena masih dalam konteks tasawur. Karena dalil itu adalah tasawur. Ilmu dibagi dua, qadim dan hadis. Ilmu hadis dibagi dua, husuli dan huduri. Husuli itu adalah ma'rifatus syai' bi husuli dzatihi. Makna ilmu huduri itu adalah ma'rifatus syai' bi huduri dzatihi. Ilmu husuli dibagi dua, ada yang tasawur, ada yang tasdik. Tasawur dibagi dua, ada yang dorori, malayah tajulit ta'amul, tidak membutuhkan pemikiran yang begitu dalam. Ada yang membutuhkan pada dalil yang cukup dalam, disebut dengan tasawur nadhari, mahta jalit ta'amul. Kita harus membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nah, orang yang berdalil itu orang tersebut sedang maklum tasawur nadhari, bukan maklum tasdik nadhari. Karena maklum tasdik nadhari itu selain daripada harus benar ucapannya, juga harus tepat. Bisa saja kalau Anda mengatakan bahwa garam itu adalah
rasanya asin. Itu survei, itu adalah tasawur, belum ditetapkan. Maka orang tersebut sedang berdalil, bukan berhujjah. Baru kalau sudah mengalami tasawurnya selesai, itu baru pada konsep selanjutnya yang bernama persepsi, yaitu tasdik. Dibenarkan tasdik itu bahwa ditetapkan bahwa benar garam itu adalah asin misalkan. Cuman kalau garam asin ini masuknya doruri, perkara yang gampang. Langit biru itu tidak membutuhkan hujjah, tidak membutuhkan dalil, cukup melihat rasa makanan ini manis, pahit atau sebagainya, cukup dengan mencicipinya, tidak perlu menggunakan hujjah dan dalil yang sangat rumit. Jadi orang yang mengatakan bahwa berhujjah dengan berguru langsung kepada Rasulullah bukan ditolak, tapi tertolak. Berkaitan dengan manaminya, kita harus membaca kitab Ta'thirul Anam fi Ta'dilil Manam. Ini bagus juga kitab tersebut. Apakah bisa dikategorikan berguru langsung kepada Rasulullah dengan cara bermimpi seperti itu? Ya tidak bisa. Kalaupun bermakna berguru, itu makna gurunya adalah guru secara majaziyah, tidak secara makna hakikiyah. Seperti Al-Imam Muhammad Al-Busiri yang diberikan ridho oleh Rasulullah tentang karangan kitab Qasidah Burdah. Qasidah Burdah ini adalah hujjah manamiyah. Artinya adalah hujjah yang dihasilkan dari bermimpi, bertemu dengan Rasulullah, yang mana Al-Imam Muhammad Al-Busiri ini dalam keadaan sakit lumpuh. Kemudian dapat petunjuk untuk mengarang kitab Maula Ya Sholli Wasallim Daiman Abada dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hujjah manamiyah ini betul adanya karena Rasulullah tidak bisa, mimpinya itu tidak bisa diwakili, tidak bisa terwakili, dan itu betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika ada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu benar adanya. Cuman kalau dikatakan bahwa kita adalah murid langsung secara dilalah akliyah, itu tertolak. Secara dilalah akliyah orang tersebut tertolak dan tidak bisa dipakai hujjah. Kalau berdalil ya silahkan. Jadi jenengan baru berdalil. Berdalil itu baru pada konsep. Kalau konsep itu ya konsep. Kalau berdalil belum bisa ditetapkan. Tapi kalau sudah hujjah bentuknya, itu bisa ditetapkan. Dalil itu adalah qaulun syarihun. Adalah qaulun syarihun. Jadi demikian tentang permasalahan konsep berguru. Di dalam kitab mengatakan man lam yakun lahu syayikh fasyaikhu asyaitan. Ada lagi man hasalal ilma bi ghairil ijazah kal waladi bi ghairil walid. Kenapa Wahabi kesulitan ketika ada pertanyaan itu? Simpel saja, Anda juga kan berguru gitu loh. Tinggal ngomong aja, guru Anda kemana, gitu aja. Kok ketika saya menanyakan, dan banyak dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini ketika menanyakan siapa gurumu dan siapa guru-gurumu, kok jenengan seperti sewot? Atau memang jenengan tidak punya guru? Kalau memang tidak punya guru berarti sudah tidak punya asas. Dan itu semua tidak bisa menjadikan hujjah. Baru sampai pada konsep dalil. Orang-orang yang tanpa guru adalah baru sampai pada maklum tasawur nadhari. Artinya orang tersebut baru sampai pada dalil dan dalil, qaul syarih saja, belum sampai pada penetapan hujjah, belum sampai pada penetapan hujjah. Pahamilah hal ini secara baik-baik agar tidak menjadi salah paham kita. Karena konsep berguru ini perlu, bukan perlu lagi menjadi wajib. Karena kita tidak akan mengetahui al-ilmu bid-darurah secara langsung dari Rasulullah SAW, harus melalui para pewaris-pewarisnya. Maka al-ulama warasatul anbiya, maka kepada para alim ulama itu lebih akliyah, lebih dapat dipertanggungjawabkan secara dalil dan secara hujjah. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Ada masukan yang lain, pertanyaan? Monggo. Ada yang dalil lain? Ada nggak yang bertanya? Atau satu lagi. Monggo. Ini terkait masalah ini mujajifah mereka sampai mengkafirkan Asy'ariyah itu, ya. Apakah dari sisi histori Imam Asy'ari dulu pernah mengalami pemahaman Mu'tazilah, atau dari sisi substansi pemahaman Asy'ari itu sendiri, itu gimana sih? Betul. Ada yang al-mujajifah ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusayyi ini adalah bab pertama ya. Bab pertama mana? Bab pertama itu justru yang dibahas adalah al-mujajifah. Nah ini at-tahdhir minal mujajifati bit takfir yukhti'u katsirun minan nas aslahahumullah.
min fi fahmi haqiqatil asbab allati takhruju sahibuha anda iratil Islam. Tuduhan kepada Imam Asy'ariyah ini kebanyakan dalam masalah ini berapa periode itu sebetulnya, berapa tingkatan mengalami pertaubatannya, karena memang Imam Asy'ariyah ini mempunyai ayahanda ayah angkatnya yang bernama Abu Ali Az-Zubai dari golongan Al-Mu'tazilah. Kemudian Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ini bertaubat dengan menanggalkan jubahnya di mihrab, di mimbar, di hadapan para kaum muslimin secara keseluruhan. Aku tanggalkan seluruh akidah yang pemikiran berkaitan dengan Mu'tazilah, dan hari ini aku masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana aku tanggalkan jubahku ini. Sebenarnya dibukakan jubah merahnya. Dan ini tuduhan-tuduhan mereka mengatakan bahwa Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ini mengalami 3 kali. Ada juga yang mengatakan 2 kali. Jadi perbedaannya antara 2 kali dan 3 kali ini. Sehingga tuduhan mereka mengatakan bahwa Imam Asy'ariyah ini mengalami proses pertaubatan, kemudian kembali lagi. Nah ini kemudian kembali lagi. Kok sampai sekeji itu ya? Sampai sekeji itu. Jadi dalam sejarahnya memang tuduhan yang mereka tuduhkan itu begitu. Bahwa Imam Asy'ariyah ini ketika Allah wujud kidambak kaum khulafatul wadith ini sebelum bertaubat gitu, sebelum bertaubat. Kemudian tuduhan mereka baru setelah itu beliau masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah wujud kidambak penetapan sifat-sifat Allah itu sebelum masuk atau sebelum bertobat kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jelas tertera di dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan. Demikian, berapa jam udah cukup ya? Biar penasaran aja. Biar penasaran aja, ini bagian dari prolog. Kebenaran semata-mata datang dari Allah. Apabila ada kesalahan karena keteledoran dan kekurangan saya sebagaimana biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.